Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Sidang Jemaat Tuhan GPDI Warung Buncit, Mampang Perapatan, bahkan semua umat Tuhan, sidang jemaat, bahkan di mana saja berada yang dapat mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah ini. Kita akan buka di dalam doa. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur, memuji, membesarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Engkau berikan kesehatan, kekuatan buat kami. Hari ini kami dapat berkumpul, beribadah, walaupun di rumah masing-masing dalam keluarga-keluarga yang ada. Kami yakin Roh Kudus bekerja, dan apa yang kami lakukan berkenan di mata-Mu. Pada minggu yang pertama ini, kami akan mengadakan perjamuan kudus, makan bersama Engkau. Kami bersuka cita di dalam Engkau. Kami akan memuji, membesarkan nama-Mu. Kami mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan menyanyi pujian yang girang-girang, bahwa di kiri kanan kita ada Yesus yang selalu menjaga dan melindungi kita. Ku selalu memandang Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita menyanyi dengan sukacita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menangkan kita. Tuhan mengawali kita. Kiri kananku ada Tuhan. Haleluya. Ku memandang Tuhan. Selalu memandang Tuhan. Ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan. Ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan melindungiku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Amin. Haleluya. Kiri kananku ada Tuhan. Kita selalu berpasrah kepada Tuhan, karena Tuhan itu tidak pernah tinggalkan dalam kehidupan kita. Kita menyanyi dengan penuh sukacita. Amin. Haleluya. Ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan. Ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Amin. Haleluya. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita yakin pada setiap saat kiri kanan kita Tuhan menyertai dalam kehidupan Amin. kita. Haleluya. Dan pada minggu yang pertama ini, di bulan Maret, kita akan adakan ibadah perjamuan kudus, makan bersama Yesus. Sebelumnya, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita menyanyi satu pujian penyembahan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Karya terbesar di dalam hidup kita semua. Karya Yesus yang kita sedang hadapi, kita sedang alami. Tuhan beserta kita. Amin. Haleluya. Hati yang mulia
Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku agumi. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang maha besar. Karyamu, rencanamu dalam kehidupan kami tidak pernah gagal sampai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Sebab itu pakailah kehidupan kami menjadi alat dan perkakas Tuhan. Karena Engkau yang sudah berkorban, Engkau sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, dan kami sudah diselamatkan. Sebab itu kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami siap untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Tuhan, kami siap buka hati kami untuk menerima suara hati-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini melalui ibadah yang ada. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Kami akan siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dengan kesempatan yang indah pada hari ini di minggu yang pertama di bulan Maret. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari-hari yang lalu kita boleh mengalami banyak hal-hal yang terjadi, tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Karya terbesar Tuhan melindungi saudara dan saya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama masuk dalam mendengarkan firman Allah. Tema pada hari ini yaitu, saudara bisa baca di depan, yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Puji Tuhan. Di mana saudara kita mengasihi Allah, dengan satu kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan, maka Allah pasti mengenal suara kita, apa yang kita lakukan. Tuhan mengerti di dalam segala hal. Saya ambil contoh di dalam firman Allah, yaitu di dalam Perjanjian Lama. Ada satu riwayat atau pengalaman daripada Nuh yang mengalami pada saat itu air bah yang besar. Saudara, firman Tuhan berkata, firman Tuhan sampaikan bahwa di mata Tuhan Nuh adalah orang yang benar. Karena apa saudara? Nuh hidup bergaul dengan Allah. Bukan hanya sampai mengasihi Allah, bukan hanya berteman dengan Allah, bersahabat dengan Allah, tetapi dia bergaul dengan Allah. Artinya di dalam setiap saat Nuh itu berdoa, bersyukur kepada Tuhan, berjaga sambil dia bekerja, berjaga dan berdoa, berdoa dan berjaga, berdoa dan melakukan di dalam segala hal. Selalu dia mengutamakan Tuhan dalam segala rencana Nuh. Dia akan mengerjakan sesuatu karena dia seorang pengusaha. Dia manusia, orang seperti saudara dan saya, harus berusaha menghidupkan keluarga. Dia punya istri dan punya anak, tetapi dia selalu bergaul dengan Tuhan. Dengan cara dia bergaul dengan Tuhan, dia mengutamakan Tuhan. Sebelum dia melakukan sesuatu dalam rencana usahanya, dia datang kepada Tuhan. Dia menceritakan semua kepada Tuhan. Artinya dia bergaul isi hatinya. Orang kita kalau bergaul dengan teman, kita percaya kepada dia dan dia percaya kepada kita. Demikian juga kita di hadapan Tuhan. Tuhan sudah percaya dan kita percaya. Demikian Nuh, saudara. Nuh percaya kepada Tuhan dan dia isi hatinya, rencananya dia mendahului Tuhan semua. Dan dia sukses di dalam usahanya. Dia diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tapi saudara, dia hidup di tengah-tengah orang-orang
yang menghujat Tuhan, orang-orang yang mengkhianati Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan. Kejahatan membesar, kata firman Tuhan, sehingga Tuhan berkata dia menyesal membuat manusia. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Tuhan melihat dunia ini dalam kejahatan yang lebih besar, sehingga ayat ini berkata, saudara silakan baca di depan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat yang ke-6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Artinya saudara, hati Tuhan sangat disakiti oleh tingkah laku manusia. Karena manusia ini sudah dibentuk oleh Tuhan, dan dunia ini Tuhan sudah ciptakan untuk nikmati oleh manusia dan untuk menyembah kepada Tuhan. Tetapi ternyata semua yang dilakukan oleh manusia di dalam dunia ini merusak, kejahatan lebih membesar, sehingga Tuhan berkata, aku menyesal membuat manusia dan menciptakan dunia ini. Tetapi syukur kepada Tuhan, ada Nuh yang selalu bergaul dengan Tuhan, menghiburkan hati Tuhan, sehingga Allah, Tuhan, jatuh kasihan kembali kepada manusia. Dan pada satu waktu Allah berkata kepada Nuh, Nuh, buat bahtera. Dan Tuhan berkata, bahtera itu panjang sekian, lebar sekian, di dalam dibuat bilik-bilik atau kamar-kamar. Dan Nuh karena dia bergaul dengan Tuhan, sehati dengan Tuhan, maka dia tidak bertanya kepada Tuhan. Sebagai manusia dia bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan? Apa artinya? Apa maksud Tuhan? Tetapi semua itu tidak dilakukan oleh Nuh. Nuh mendengar perintah atau apa yang Tuhan suruh dia lakukan, buat bahtera. Maka pada saat itu pun Nuh lakukan. Karena dia tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal apa yang Nuh lakukan. Dan benar saudara, Nuh mulai lakukan dengan sedikit demi sedikit, dengan modal yang tidak ada, hanya modal yang punya dia seadanya. Tapi dia berkorban membuat bahtera yang disampaikan oleh Tuhan. Begitu besar bahteranya. Dia dan anak-anak bekerja, dia diolok, disindir, dihina. Tetapi dia bekerja terus, dia berkorban melalui keuangannya, dia korbankan, dia buat bahtera yang ada. Saudara, dalam kehidupan kita, kita orang yang percaya, yang menjadi umat Tuhan, kita adalah sebagai Nuh yang Tuhan sudah berkati usaha kita. Kita mengutamakan Tuhan. Kita orang yang benar di hadapan Tuhan. Karena kita sudah percaya kepada Tuhan. Kita pengikut kepada Tuhan. Rajin ibadah sekalipun melalui online. Saudara, tapi kita beribadah, bergaul terus dengan Tuhan. Dengan sambil kita berdoa, bekerja. Sambil kita usaha, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berjaga, kita usaha dengan doa semua, maka Tuhan memberkati. Amin. Tuhan hindarkan dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan selalu menjaga dan melindungi, sehingga semua diberkati oleh Tuhan. Kita seperti Nuh diberkati Tuhan. Sebab itu saudara, mari kita belajar berkorban untuk pekerjaan Tuhan.
berkorban. Karena Nuh, dia berkorban segala hartanya, dia membuat bahtera begitu besar sehingga dia diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Demikian saudara dan saya akan diberkati terus oleh Tuhan, tapi ingat, berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, kemudian selesailah bahtera itu. Allah bekerja bersama, turut bekerja bersama sehingga selesailah bahtera itu. Allah bekerja, turut bekerja bersama dalam usaha kita sehingga kita selesai usaha kita. Kita dibuka jalan, Tuhan memberkati kita semua. Amen. Haleluya. Dan pada saat selesai bahtera itu, Allah berkata di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, Kejadian 1 ayat yang ke-7. Silakan saudara baca di depan. Berkata demikian, lalu firman Allah, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman itu. Puji Tuhan, saudara, selesai bahtera itu, Allah lihat sempurna semua sesuai rencana daripada Allah, dan pintu dibukakan. Allah berkata, Nuh dan keluarga masuk di dalam bahtera bersama, kalau kita baca ayat terus, bersama hewan-hewan, binatang yang kepunyaan Nuh, kekayaan kepunyaan Nuh, masuk dalam bahtera sepasang-sepasang. Dan semua itu dilakukan oleh Nuh di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya. Apa yang Tuhan sampaikan, dia tidak banyak bertanya-tanya, dia lakukan semua. Apa yang terjadi saudara? Pada waktu selesai Nuh, keluarga masuk, dan semua yang menjadi bawaan Nuh masuk semua di dalam, maka pintu bahtera ditutup oleh Tuhan. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Saudara, bukan Nuh yang menutup pintu bahtera, tapi Tuhan yang menutup pintu bahtera. Saudara, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita umat daripada Tuhan, kita sudah masuk di dalam bahtera Yesus. Kita sudah ada di dalam bahtera Yesus, sehingga kita pasti aman karena kita bergaul terus dengan Tuhan. Saudara, kemudian pintu sudah tertutup dan air mulai naik, mulai banjir, naik sampai mata kaki. Saudara, kita banjir saja pada minggu-minggu yang lalu, baru sampai di mata kaki kita sudah bingung, apalagi sampai di lutut, apalagi di paha, naik terus sampai di dada, sampai menutupi seluruh bumi yang ada, saudara. Kata firman Allah, naik terus airnya. Bahtera yang dibuat oleh Nuh, dia buat di agak bukit, agak gunung, sehingga air sudah naik, tapi bahteranya belum melayang di atas air. Tapi pada waktu Nuh hitung-hitung 40 hari, kata firman Allah, maka bahtera mulai melayang, mulai terapung di atas air bah. Nuh berkata, waduh, sudah penuh air ini di muka bumi yang ada. Itu seluruh dunia, saudara, ditutupi oleh air bah yang ada. Sehingga saudara, tinggal Nuh keluarga yang ada di dalam bahtera. Semua manusia, semua yang hidup di muka bumi ini mati semua. Tinggal Nuh dan keluarga. Tapi keluarga ini, mereka ada 35 orang. Mereka selalu berhubungan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan di dalam bahtera, saudara.
beribadah kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Saudara, sekarang kita sedang mengalami COVID-19, pandemi COVID-19 yang ada. Kita alami 1 tahun, saudara. Kita beribadah di rumah, di dalam bahtera kita. Hanya 2-3 orang, keluarga atau 5 orang. Tapi itulah kita bergaul dengan Tuhan. Melalui ibadah online seperti hari ini. Itu diberkati oleh Tuhan. Dan Roh Kudus hadir karena sedang bergaul dengan Allah. Itu yang dilakukan oleh Nuh. Bergaul dengan Allah terus. Sekalipun di dalam bahtera tidak ada siapa-siapa. Demikian kita sekarang sudah setahun. Kita tidak bisa bertemu sama-sama. Tetapi kita ada di dalam bahtera. Kita sudah masuk di dalam bahtera Yesus Kristus. Sehingga kita aman. Karena Yesus Kristus mengasihi kita. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Puji Tuhan, sampai saat ini kita sehat karena kita ada di dalam bahtera dan kita beribadah kepada Tuhan, menyembah, berjaga dan berdoa terus, bergaul dengan Tuhan. Inilah nyata di dalam kehidupan kita. Dan saudara, bahtera melayang terus. Dan kemudian 150 hari kata firman Allah. Dunia ini ditutupi oleh air bah. Kita baca di dalam Kejadian 7 ayat yang ke-8. Kejadian 7 ayat 24. Berkata demikian. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Bayangin saudara, 150 hari bumi ini tergenang dengan air bah. Tapi keluarga Nuh selamat karena bergaul terus dengan Allah, sekalipun di dalam bahtera. Saya hitung-hitung 1 bulan 30 hari kali 5 berarti 150 hari adalah 5 bulan. Itu ditutupi air seluruh dunia yang ada. Kita setahun ditutupi dengan COVID-19. Dunia ini, seluruh dunia mengalami. Tetapi puji Tuhan, kita di dalam bahtera Yesus Kristus. Kita beri kemuliaan sehingga kita menang. Kita boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena 150 hari atau 5 bulan air menutupi bumi. Dan kemudian kata firman Allah, mulai turun, air mulai surut dan sampai kering. Sesudah kering, Allah berkata, Tuhan berkata kepada Nuh dan keluarga, keluar dari bahtera dan muliakanlah Tuhan. Firman Tuhan menceritakan selanjutnya, sesudah keluar dari bahtera, Nuh mengadakan satu ibadah, satu penyembahan yang besar. Dia membuat satu tempat ibadah, bersyukur kepada Tuhan. Demikian kita saudara dan saya. Kita sekarang mengalami sesuatu hal yang masih dalam bahtera, tapi kita di dalam bahtera Tuhan. Allah berkata, aku mengenal kamu. Bagi siapa kita yang mengasihi Allah, dikenal oleh Allah. Keluarga Nuh mengasihi Allah dan Allah mengenal kita. Demikian kita mengasihi Allah, Allah kenal kepada kita, sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 tidak usah kita baca. Yohanes 3 ayat 16, karena demikian Allah mengasihi isi dunia, mengasihi saudara dan saya, sehingga diberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Sampai Yesus di kayu salib, saudara, dia rela mati untuk mengasihi kita, menebus dosa kita. Dan firman Allah berkata,
Dengan firman Allah kita suci karena kita selalu bergaul dengan Tuhan. Dan kita yakin kita sudah punya kerajaan sorga. Amin. Sebab itu saudara, kita tetap bersuka cita karena Allah tetap mengasihi kita. Dan sebelum Yesus mati di kayu salib, Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam Lukas 22. Lukas 22 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Saudara silakan baca di depan, saya baca di Alkitab. Bunyinya demikian ayat 14. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Apa kata Yesus? Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Kita pegang kalimat Yesus, aku rindu makan bersama Paskah. Aku rindu makan dalam perjamuan kudus. Sebab itu kita yakin pagi hari ini, minggu pertama di bulan Maret, kita adakan perjamuan kudus dan Yesus makan bersama kita. Haleluya. Sekalipun kita di rumah masing-masing, tapi tangan Yesus diulurkan dengan penuh belas kasihan. Amin. Dia memakai tangan saudara, memakai tangan saya untuk menumpang tangan di atas roti dan anggur sebentar. Dan kita doa bersama, dengan tangan kita sudah disucikan oleh darah Yesus, dan akan memberkati roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Yesus sendiri. Sesudah itu kita akan mengambil bersama tangan Yesus melayani kita, tubuh Kristus dan darah Yesus, dan kita akan makan bersama. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita lakukan pada siang hari ini, di hari Minggu yang pertama, berkenan kepadamu, berkenan kepada Tuhan. Sebab itu kita bersuka cita, kita beri kemuliaan kepada Tuhan, karena Tuhan memberkati kita semua pada siang hari ini dengan perjamuan kudus yang ada. Mari kita siap hati pikiran kita untuk makan bersama Yesus. Saudara sudah siap roti dan anggur di depan? Kita akan berdoa bersama-sama. Kita siapkan hati pikiran kita dengan tangan Yesus sendiri yang akan melayani kita melalui tangan kita. Tangan Yesus sendiri yang akan menumpang tangan atas roti dan anggur melalui tangan kita. Sebab itu kita akan berdoa. Kita berdoa sebelum kita mengambil tubuh Kristus atau roti dan anggur. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami memuji dan membesarkan nama-Mu, karena Engkau Allah yang mulia, Allah yang agung. Kami mengasihi Engkau dan Engkau mengenal kami ya Tuhan. Di dalam segala situasi apa yang kami hadapi, kami yakin Tuhan Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau memberikan hikmat, akal budi kepada kami, memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami. Firman-Mu Tuhan mengingatkan bahwa kami harus berjaga dan berdoa supaya kami sehat, kami diberkati usaha kami di dalam Engkau. Di tengah-tengah kesulitan dengan pandemi yang ada, apa yang kami saksikan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Walaupun ekonomi kami agak merosot, tetapi Tuhan tidak memberikan kami kekurangan. Kami selalu berkecukupan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami siap makan bersama Engkau ya Tuhan. Di depan kami ada roti dan anggur yang sebentar kami sama-sama akan menumpang tangan di rumah kami masing-masing. Karena dengan keadaan terbatas kami tidak bisa bertemu. Sebagaimana Nuh di dalam, oh Tuhan, bahtera hanya sekeluarga dapat memuji membesarkan nama-Mu, bergaul dengan Engkau. Demikian kami pada saat-saat ini Tuhan. Dengan ibadah kami pada saat ini kami bergaul dengan Engkau. Sebab itu ya Tuhan, kami yakin tangan-Mu sudah Engkau turunkan dengan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Tuhan,
Kami mohon ampun segala kekurangan dosa kami ya Tuhan. Sucikan kami dengan kuasa darah Yesus. Dengan firman-Mu kami suci. Tangan-tangan kami sudah disucikan oleh kuasa darah Yesus. Sebab itu kami yakin di atas tangan kami ada tangan Yesus yang akan menjamah roti dan anggur ini. Kami serahkan sama-sama, kita tumpang tangan di atas roti dan anggur. Di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roti dan anggur ini berubah menjadi tubuh dan darah Yesus sendiri. Memberikan kekuatan, kesehatan buat kami. Memberikan damai dan sukacita. Memberikan jalan keluar. Karena kami bergaul dengan Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap menerima tubuh dan darah Yesus sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Saudara silakan mengambil tubuh Kristus dan darah Kristus. Kita pegang tubuh Kristus dulu. Roti tubuh Kristus. Saudara, kita siap dengar firman Tuhan. Kita angkat tubuh Kristus dan kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita angkat cawan darah Kristus. Tubuh Kristus sudah menyatu dengan daging kita. Daging Yesus sudah menyatu dengan kita. Dan sekarang kita angkat cawan, kita dengar firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau sudah melayani kami. Begitu manis, begitu sempurna buat kami Tuhan. Engkau sudah mengampuni dosa kekurangan kami. Dan Engkau sudah menyucikan kami dengan kuasa-Mu. Dan kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau sudah melayani kami dengan satu kepuasan daripada-Mu. Di tengah-tengah dunia yang kami hadapi ini ya Tuhan. Biar Tuhan berikan ketenangan terus, damai sejahtera. Karena kami di dalam bahtera Yesus Kristus. Aman dan sejahtera di dalam bahtera Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami boleh keluar kembali dari bahtera dengan aman dan sukacita di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah makan bersama Engkau. Karena ini menjadi kerinduan hati-Mu. Kami berdoa Tuhan buat seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan Engkau jaga lindungi, berkati di
di dalam segala usaha pekerjaan, apa yang direncanakan Tuhan pada hari-hari ini dan seterusnya, Tuhan Engkau ambil alih semua. Dan kami yakin Tuhan, apa yang menjadi rencanamu buat kami tidak pernah gagal. Kami selalu bergaul dengan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa buat Tuhan mamanya Lena yang berada di Tuhan dalam keadaan sakit, dalam pemulihan kesehatannya Tuhan, bekas operasinya Tuhan. Dari tempat ini Tuhan, sekalipun kami berjauhan tempat, tapi tangan-Mu yang penuh belas kasihan Engkau ulurkan dan tumpangkan tangan di atas tubuh Mama Lena, di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Pulihkan kesehatannya. Kami tahu Tuhan, Tuhan sudah lewatkan pada hari-hari yang lalu, dan Tuhan akan menolong. Berkati para dokter, baik kepada Dokter Ferry yang sudah mendampingi dalam operasi. Tuhan, Engkau memberkati keluarganya. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemerintah kami ya Tuhan. Mulai dari pusat, daerah, oh Tuhan, sampai di desa-desa. Oh Tuhan, dalam pemulihan daripada COVID-19 ini. Kami tahu Tuhan, kalau sampai saat ini Tuhan, ini kami alami karena Tuhan yang mengizinkan semua. Tuhan, kuatkan terus hati kami, kuatkan batin kami, kuatkan Tuhan segala pikiran kami, dipulihkan dengan kuasa darah Yesus, dikendalikan dengan pimpinan kuasa-Mu, sehingga kami apa saja yang kami pikirkan, kami lakukan, kami mendahului Engkau, dan pasti Tuhan memberkati kami di tengah-tengah dunia yang ada ini. Tuhan, Engkau memberkati pemerintah kami ya Tuhan Yesus, memberkati para dokter, oh Tuhan, yang menghadapi pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Oh Tuhan, semua Tuhan, petugas-petugas, berikan kesehatan, kekuatan, sehingga Tuhan, oh Tuhan, COVID-19 ini boleh berlalu dengan pertolongan dan kuasa daripada Tuhan. Kami dapat beribadah kembali dengan bebas. Itulah yang menjadi kerinduan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat segala pengorbanan seluruh sidang jemaat-Mu. Baik Tuhan, milik Tuhan perpuluhan. Kami tahu dan kami yakin jemaat sudah mengerti ya Tuhan. Di dalam situasi yang ada Tuhan, Engkau jamah dan memberkati semua. Mereka sidang jemaat boleh memberikan milik Tuhan kewajiban yang ada, perpuluhan, baik itu kolektor, baik itu diakonia, uang kas untuk terusan pekerjaan-Mu. Tuhan, Engkau buka jalan dan memberkati, kuduskan dengan kuasa-Mu. Kami serahkan segala pengorbanan ini, baik itu milik Tuhan, perpuluhan, baik itu ya Tuhan kolektor, baik itu persembahan-persembahan, oh Tuhan, diakonia. Hamba serahkan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, turunkan kuasa Roh Kudus membakar semua persembahan-persembahan yang ada ini, dan semua ini berbau harum di hadapan-Mu. Dan Tuhan berjanji Tuhan akan membalas sesuai firman-Mu dengan berlipat kali ganda. Dan itu adalah firman-Mu yang hidup. Terpuji nama-Mu Tuhan. Apa yang kami lakukan berkenan di mata-Mu, dan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami ini, dan Tuhan, Engkau membuka jalan. Kita angkat satu pujian dan kita siap menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menghindarkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Sesuai pujian ini, kita menyanyi dengan sungguh-sungguh dan nikmati pujian ini di dalam Engkau, di dalam Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
Tuhanmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita angkat kedua tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Berkat dan anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Haleluya, Mengangkat haleluya. kita bersama-sama di awan-awan yang permai dengan damai dan sukacita. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan sudah berkati kami. Dan kami tutup akhiri kebaktian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh syukur kita sama-sama katakan Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.